Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan menyambut materi baru. Sebelum itu kita sajikan kembali definisi komunikasi dari pertemuan sebelumnya. Seorang ahli sosiologi, R.M. Logez, mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah perilakunya. Sedangkan menurut Wilbur Schramm, komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan penerima, memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan yang dikirim oleh pengirim dan diterima serta ditafsirkan oleh penerima. Dapat disimpulkan bahwa komunikasi pembelajaran adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain supaya mencapai keberhasilan dan mengirim pesan kepada yang dituju secara efektif dan efisien. Interaksi dua arah antara guru dan siswa merupakan salah satu kunci dari komunikasi pembelajaran yang efektif. Dalam interaksi ini, tidak hanya guru yang memberikan informasi, tetapi juga siswa berpartisipasi aktif dengan bertanya, menjawab, dan berdiskusi. Komunikasi memiliki 8 prinsip, diantaranya komunikasi bersifat simbolik. Prinsip komunikasi bersifat simbolik mengacu pada penggunaan simbol-simbol untuk menyampaikan pesan. Simbol-simbol ini berupa kata-kata, gambar, gestur tubuh, atau tanda-tanda lain yang memiliki makna tertentu. Mengapa komunikasi tidak dapat dihindari? Interaksi komunikasi terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, baik secara sadar maupun tidak sadar. Bahkan, ketika seseorang diam, masih terjadi bentuk komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau bahasa tubuh lainnya yang dapat memberikan pesan kepada orang lain. Prinsip ketiga, komunikasi bersifat transaksional. Komunikasi melibatkan pertukaran pesan antara dua pihak atau lebih yang saling mempengaruhi satu sama lain. Tiap pihak dianggap sebagai pengirim dan penerima pesan secara bersamaan. Komunikasi bersifat sistemik. Komunikasi dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan berinteraksi satu sama lain. Aspek penting komunikasi bersifat sistemik meliputi interkoneksi, ketergantungan, umpan balik, dan keterbukaan. Komunikasi bersifat kontinu. Proses komunikasi tidak pernah berhenti atau terputus secara tiba-tiba. Ini berarti bahwa komunikasi tidak hanya terjadi dalam satu waktu atau satu kejadian tertentu, tetapi merupakan aliran yang terus-menerus. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Lingkungan fisik di mana komunikasi terjadi mempengaruhi cara pesan disampaikan dan diterima. Faktor seperti lokasi, suasana dapat mempengaruhi kenyamanan pemahaman pesan. Kapan pesan disampaikan juga dapat mempengaruhi respon dan interpretasi pesan. Misalnya, komunikasi terjadi di ruang rapat memiliki konteks yang berbeda dengan komunikasi yang terjadi di pesta atau melalui pesan teks. Ketujuh, prinsip komunikasi mencakup isi, dimensi, dan hubungan. Isi mengacu pada pesan atau informasi yang disampaikan. Dimensi berkaitan dengan cara pesan disampaikan, seperti verbal, nonverbal, atau tulisan. Sementara hubungan mencakup konteks interpersonal antara pengirim dan penerima pesan. Prinsip terakhir, komunikasi bersifat irreversible. Prinsip komunikasi yang bersifat irreversible berarti apa yang telah dikomunikasikan tidak dapat dibatalkan atau dihapus sepenuhnya. Artinya, setelah pesan atau informasi disampaikan, itu tidak dapat dihapus dari pikiran atau memori penerima, meskipun mungkin ada upaya untuk memperbaiki atau mengklarifikasi pesan. Efek dari komunikasi tersebut tetap ada dan tidak dapat diubah sepenuhnya.
Sekarang mari kita rangkum poin-poin utamanya. Semoga ringkasan ini membantu memperjelas pemahaman kita. Terima kasih telah menyimak dan semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.